Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian kitab kuning yang pada saat ini, yang pada waktu ini kita akan melanjutkan tentang bahasan kitab Safinatun Najah. Tapi sebelumnya kepada teman-teman semua, saya mohon maaf. Beberapa bulan ini saya vakum, tidak upload video. Dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi kita saling memaklumi lah, karena kita juga mempunyai kesibukan masing-masing. Saya juga mempunyai kesibukan sehingga tidak bisa mengadakan kajian kitab kuning melanjutkan dari video-video sebelumnya. Kita lanjutkan saja ke materi. Seperti biasa nanti saya akan melugat membaca dengan bahasa Sunda dan insya Allah akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kepada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe merah di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat pemberitahuan, dapat notifikasi di gadget semuanya ketika channel ini upload video baru. Dan jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Kita lanjut saja di sini di dalam kitab saya. Jika teman-teman ada yang bawa kitab, lihat halaman 63. Khotimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun ari ieu eta hiji panungtungan. A'dha'us sujudi ari pirang-pirang anggota sujud. Sab'atun eta ayat 7. Al-jabhatu tegesna kahiji tarang. Wa butunul kafaini jeung pirang-pirang beteung dampal dua panangan. Waruk batani jeung dua tuur. Wabutunu asobi'ir rijlaini jeung pirang-pirang beteung pirang-pirang ramo dua sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke penjelasan. Jadi di sini akan menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi anggota-anggota badan yang menjadi anggota sujud. Kenapa dijelaskan seperti ini? Ada penjelasan seperti ini karena kemarin di video sebelumnya dijelaskan tentang syarat sujud, yang mana salah satu dari syarat sujud tersebut ialah kita harus sujud dengan 7 anggota sujud. Dikarenakan sujud adalah salah satu hal yang termasuk vital di dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan, termasuk rukun sholat yang 17, maka kita harus sempurna melaksanakan sujudnya. Ya, nah di sini anggota sujud itu semuanya ada 7, ya, ada 7. Mungkin di sini secara lughat tadi sedikit, tapi penjelasannya lumayan agak rumit, ya. Jadi supaya bisa diperhatikan dengan jelas, dengan baik. Yang pertama ialah kening. Jadi ketika kita sholat terus sujud, ya, terus sujud, maka kening itu harus terbuka. Jadi tidak boleh tertutup. Jika pakai peci tidak boleh tertutup oleh peci. Jika pakai topi jangan sampai tertutup oleh topi. Kalau tidak pakai peci dan tidak pakai topi jangan tertutup oleh rambut jika ditakdirkan ataupun jika kita rambut lagi panjang, ya. Jadi ini harus terbuka, ya, seperti ini. Jadi ini harus terbuka, menempel pada tempat sujud. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga adalah telapak tangan.
Yang dimaksud telapak tangan yaitu ketika di seperti ini ya, posisi seperti ini semuanya nempel. Nah, yang nempel antara yang kanan dan yang kiri ini termasuk telapak tangan. Jadi telapak tangan yang mana saja, baik itu sedikit ataupun banyak, cukup untuk mengesahkan kita melaksanakan sujud. Contoh yang sempurna seperti ini. Nah, jadi ketika kita sujud, telapak tangan ini menempel pada tempat sujud seperti ini adalah posisi sempurna. Bagaimana kalau seperti ini? Sedikit, ataupun hanya segini aja, dua jari ya, ataupun satu jari juga, itu nggak apa-apa, masih dihukumi sah. Kenapa? Karena salah satu dari, ataupun sedikit dari telapak tangan kita nempel pada tempat sujud ya. Yang pertama kening, yang kedua dan ketiga adalah telapak tangan. Baik itu sebagian ataupun semuanya. Ya kalau mau sempurna ya semuanya. Ya. Yang kedua dan ketiga. Yang keempat dan kelima adalah ini, lutut dua-duanya. Jadi dua-duanya lutut ini harus nempel pada tempat sujud. Yang keenam dan yang ketujuh ialah, nah ini yang paling sulit. Kebanyakan ini ada banyak yang salah ini, yaitu telapak jari kaki. Jadi telapak jari kaki itu harus nempel pada lantai ketika kita sujud. Nah, ini telapak jari kaki apakah harus semuanya atau harus sebagian? Ini jika mampu maksimal seperti ini. Maksimal seperti ini. Itu disebut dengan yang paling sempurna, bukan sempurna, yang paling maksimal itu seperti itu. Jadi yang nempelnya itu hampir semua lah, hampir semua telapak jari kaki, ataupun yang paling minimal ini seperti ini yang paling minimal, paling enggak satu jari kaki nempel pada tempat sujud. Kita tidak diperbolehkan ketika sujud seperti ini, yaitu si kaki kita diangkatkan, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus hati-hati, lebih lebih sempurna lah melakukan gerakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah salah satu ibadah yang paling penting kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menyempurnakan sholat tersebut. Jika sholat tersebut mau sah, ya berarti kita harus menyempurnakan rukun-rukunnya dan syarat sah sholatnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau hidung? Ada yang menyebutkan hidung itu harus nempel pada tempat sujud. Emang ada sih kaul yang menyebutkan hidung harus nempel pada tempat sujud, tapi itu tidak termasuk anggota sujud. Karena saya di sini membahasnya kitab Safinah, nanti insya Allah dibahas mungkin di kitab-kitab yang lain ya. Jadi di sini saya membahasnya kitab Safinah ya, di dalam kitab Safinah membahas bahwa anggota sujud itu semuanya ada 7. Bagaimana? Nah ini pertanyaan ini. Bagaimana jika kita mempunyai anggota yang tidak sempurna? Mohon maaf ya, jika ada di antara teman-teman kita ada yang kurang sempurna fisiknya, tidak ada tangan satu ataupun tidak ada kakinya satu, mohon maaf. Apakah itu harus sujud dengan anggota sujud yang 7? Tidak perlu. Ya kita sujud dengan anggota sujud yang ada saja. Ini mohon maaf jika kita teman ada yang tangannya tidak ada satu, berarti kan anggota sujudnya tidak ada satu, maka itu ya anggota sujudnya cukup ada 6. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak bisa dikuasai, gitu kan. Nah, Allah saja tidak pernah menugaskan kita pada hal yang tidak kita kuasai, yang kita tidak mampu. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu kan. Nah, jadi itu bahasan tentang anggota sujud. Jadi anggota sujud itu semuanya ada 7. Yang pertama kening, yang kedua dan ketiga adalah telapak tangan, yang keempat dan kelima 2 lutut, yang keenam dan ketujuh telapak jari kaki ya, telapak jari kaki. Sekian saja bahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan bila ada pertanyaan ataupun ada saran ataupun kritik, boleh ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa
tekan tombol loncengnya. Like, share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan teman-teman semua dapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.